mungkin tahu di mana keberadaan Pak Agus Mulyana ini? Sebelum suami saya sakit sih, suami saya pernah bercerita kalau Pak Agus dan suami saya suka ngambil barang di material yang di Kebayoran Baru sana. Di Material sekitar Kebayoran Baru? Iya, langganannya itu. Oh, langgan di sana. Jadi proyek-proyeknya ambil material di sana Pak? Iya, benar. Itu berapa lama Ibu? Maksudnya berapa bulan yang lalu? 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu. udah lama juga ya? Berarti udah lama juga ya. Disitulah istrinya Pak Dodi ini mungkin merasa iba. Akhirnya dia ngasih tahu toko material di daerah Gandaria. Coba aja tanya ke sana Mas. Materialnya di mana sih? Kebayoran mana? Kebayoran Ibu? Barunya Kan di mana? banyak sekali. Ke pasar. Dekat pasar? Iya, dekat pasar. Iya, nama materialnya apa Ibu? Kalau nggak salah namanya toko material Berkah. 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 Iya. Ibu? Suaminya. Maaf ya Mbak ya. Oh, Iya. iya. Maaf ya. Iya, makasih Bu ya. Iya. Ya. Dapat informasi dari istrinya Pak Dodi toko material di daerah Gandaria yang katanya dulu Pak Dodi maupun Pak Agus sering ngambil material di sana, kita menuju ke sana. Tim kita suruh cross check. Nah, baru keesokan harinya tim ini baru menemukan toko material di dekat pasar di daerah Gandaria. Kita menuju ke sana. Sampai ini ya? Ini Sampai berkah ya, berkah ya? ini Pak ya. Iya, berkah. Pas sampai toko materialnya kita tanya sama pemiliknya. Bapak mohon maaf, Bapak kenal nggak yang namanya Agus Mulyana? Ini fotonya. Katanya dia sering ngambil material di sini. Nah pemilik material itu begitu kita tunjukin fotonya Pak Agus Mulyana. Pemilik material itu bilang, oh Pak Agus Mulyana. Oh, yang ini ya, Iya. iya. Kenal Pak? Bapak kenapa? Ya, beliau ini bukan kontraktor, bukan supplier. Tapi beliau ini adalah pemilik toko material ini 5 tahun yang lalu. Kaget dong Mbak Sari. Bayangkan suaminya ternyata punya toko material sebesar itu. Tapi sekarang sudah dijual ke saya. Hah? Suami saya pernah punya toko material sebesar ini, Pak. Iya. Saya beli dari beliau 5 tahun yang lalu Pak? 5 tahun yang lalu. Tapi suami saya nggak pernah cerita apa-apa. Kalau 5 tahun yang lalu berarti belum nikah sama Belum nikah kamu. sama saya. Nah terus kenapa toko materialnya dijual Pak? Ya nggak tahu, katanya dia mau pindah usaha Mas. Ya saya nggak tahu, yang jelas ada iklan penjualan, lalu saya beli, saya tertarik, saya beli, saya bayar. Oh gitu. Iya. Bukan karena kayak butuh uang gitu, bukan ya Pak? Bukan jual cepat. Oh, enggak. Wajar, harganya wajar. Harganya wajar aja ya. Sekarang Pak Agusnya kemana Pak kalau Bapak tahu Pak? Begini ya, Dek. Kalau boleh saya tahu ini ada perlu apa ya? Kelihatannya pribadi banget ini. Iya, jadi ini istrinya Pak. Udah lama, ya hampir kurang 3 bulan lah. Pak Agus ini nggak ada kabar. Oh gitu. Ya, mungkin Bapak bisa bantu. Informasi gitu Pak. Ya, mungkin Bapak bisa bantu. Ya saya sih sebetulnya sudah lama juga lost kontak dengan beliau ya. Cuma yang saya dengar dia tuh punya laundry di seberang jalan sana. Kapan Kak? Laundry. Ya itu kapan kasih taunya infonya? Ya sekitar 2 bulan yang lalu lah ya. Saya dapat kabarnya ya. Dari toko material dapat informasi katanya Pak Agus Mulyana ini punya usaha laundry. Nggak jauh Mas dari sini. Mas lurus saja ke kanan, lurus mentok belok kiri. Nah, nggak jauh dari situ Mas. Itu toko laundry tempat usaha dia. Langsung kita menuju ke sana. Sepanjang jalan itu laundry cuma ada satu. Oh gitu. Ya, kita langsung ke sana. Kita ke sana. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Iya. Mumpung dekat kita makasih ya, langsung Pak, ke ya. sana aja. Ya Bapak terima kasih ya Kak. Kalau 5 tahun yang lalu dia punya material. Berarti ekonominya sukses, betul kata Feli. Mungkin 5 tahun yang lalu itu kan sebelum nikah sama saya. Kalau saya kan nikah baru 6 bulan yang lalu sama Mas Agus. Waktu kamu nikah sama Mas Agus,
Dia profesinya apa? Kontraktor? Kontraktor, dia bilangnya cuman dia nggak pernah cerita di mananya tuh nggak pernah. Rumahnya Nggak pernah cerita juga. Mas Agus kan bilangnya nggak punya keluarga, orang tuanya sudah meninggal, keluarganya pun kebanyakan di Semarang. Nah, Semarang kamu belum pernah ke Semarang? Belum pernah. diajak pun sama dia nggak pernah. Pernah ngajak tapi memang belum sempat ke sana. Nah, ini laundrynya nih. Ayo. Oke, yuk kita turun dulu yuk. Begitu sampai toko laundry, kita ketemu sama pegawainya. Salah satu pegawai di toko laundry itu, kita jelaskan bahwa kita pengen ketemu sama Pak Agus Mulyana. Nanya dong pegawai itu, ada perlu apa mas? Kita jelasin. Ini istrinya Pak Agus, pengen bertemu sama Pak Agus. Oh iya, enggak, ini istrinya mau nyariin Pak Agus. Hah? Istrinya Pak Agus. Iya, ini istrinya. Saya istrinya Mbak. Ini Pak Agus ini kan? Coba tunjukin, Mbak. Pak Agus ini kan? Iya betul. Ini suami saya. Dipanggillah ibunya. Ini saya nggak tahu nih ibu apa ini. Apakah ibu pengelola tempat usaha itu atau ibunya yang punya rumah? Enggak, Ada suami saya. ada. Nanti saya panggilin ibunya ya. Iya, iya. Ibunya. Ya mungkin manajer di sini kali. Pas dia keluar, dia ngeliat Sari di depannya, langsung marah, langsung dimaki-maki Sari di sini. Mana yang nama istrinya si Agus? Saya istrinya Mas Agus. Oh, kamu jadinya. Ya si Agus yang baru, yang merusak rumah tangga saya. Asal kamu tahu ya, si Agus udah lama saya usir dari sini. Jadi ternyata perempuan itu adalah istrinya Pak Agus Mulyana. Dia juga istrinya. Dia istri sahnya. Coba. Saya istri sahnya Agus. Tapi saya juga istrinya Mas Agus, Mbak. Saya udah 6 bulan nikah sama Mas Agus. Saya nggak tahu. Kamu mau istri sahnya, mau enggak? Kamu udah rusak rumah tangga saya. Kamu udah guna-guna suami saya. Jadi guna-guna? Iya, Saya nggak pernah guna-guna Maaf Mbak, ini nikahnya kapan? saya udah nikah 10 tahun yang lalu. Sari diserang habis-habisan sampai dia nangis, dia nggak berdaya, didorong sampai dia jatuh. Coba. Ibu! Ibu, kamu salah. Marah membabi buta, semua kamera nutup, dorong, semuanya nggak boleh ada di sekitar usaha dia. Kamu udah ngancurin keluarga saya. Ibu, udah, Kamu pergi sama Ya, dia, ibu. Ibu pergi. Kamu nggak bakalan dapat harta warisan dari sini. Iya, ibu udah maaf. Saya nggak pernah guna-guna Mas Agus. Saya pergi. Kal, Ya bangun. udah cukup Udah, dong. Pergi. Pergi. Ibu istighfar, Bu, istighfar. Ibu istighfar, Bu. Udah, Ibu. Bu istighfar, Ibu, dia nggak salah apa-apa loh, Ibu. Ibu, dia nggak tahu selama ini kalau Mas Agus sudah nikah. Dia Udah merusak rumah tangga saya. Ibu, udah, Kamu Ibu. pergi. Ibu, udah, Ibu, istighfar, Ibu. Dasar kurang ajar. Ibu. Ngapain anak kemana di sini? Pergi. Kita nggak dapat informasi apa-apa. Nangis di situ klien kita. Pak Sari nangis. Dia nggak nyangka ternyata dia bohongin sama suaminya. Saya benar-benar nggak nyangka kok Mas Agus tega kayak gini sama saya. Saya nggak tahu kalau Mas Agus udah punya istri. Karena selama ini Mas Agus bilangnya Dunda. Kita berusaha nenangkan klien kita. Kondisinya dia shock, benar-benar shock. Dia kaget, nggak percaya ternyata suaminya ini selingkuh. Suaminya ini ternyata udah punya istri, dia nggak nyangka sama sekali.
Gue bilang sama dia, Mbak ini udah jelas suami Anda sudah punya istri. Kalau ternyata Mbak mau melanjutkan, yang ada pasti akan ribut dan Mbak akan sakit hati. Silakan Mbak mau pilih yang mana. Kalau Mbak mau break pencarian ya sudah kita break. Tapi Mbak kalau melanjutkan lagi risikonya Mbak tahu kan. Akan dapat informasi-informasi yang lebih mengejutkan lagi dan lebih mengecewakan lagi. Dan klien kita bilang, saya akan lanjut mas. Saya akan coba bantu untuk ketemu sama suaminya Mbak. Nah gak lama sesudah kita ngobrol masalah itu, Albar tiba-tiba ketok-ketok pintu. Man. Gue dapat informasi dari tetangganya. Tetangganya tadi ngeliat pertengkaran kita. Dan dia kasihan sama kita semuanya. Tangganya ini bilang, coba aja tanya Pak Roni. Driver yang pernah kerja di tempat keluarganya Pak Agus Mulyana ini. Coba aja tanya Pak Roni mas. Dan gue dikasih alamatnya. Alamat siapa? Masa? Alamat supirnya. Karena yang tahu Pak Agus itu cuma supirnya, Pak Roni namanya. Supir pribadi nih? Iya supirnya yang diomel-omelin alamatnya. Alamat supir itu. Kita mau minta alamat itu. Enggak, biar aja dia nyari. Lu aja yang duluan kesana, arahin kita ya. Iya. Ya udah gue duluan ya. Yaudah kita aja ntar kabarin. Tim satunya lagi duluan ya, arahin kita ya. Ya udah sih. Ntar lu ngomong dulu. Oh, ya bro ya. Yuk Pak, kita jalan Pak. Dapat alamatnya Pak Roni. Kita menuju ke sana. Tim coba survei, coba cek lokasi, coba cek RT/RW-nya, coba cek kelurahannya. Ternyata benar semua. Misi Pak. Si Mas. Ya, Iya. Santai aja mas, nggak apa-apa. Halo. Dengan Pak Roni? Oh iya. 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 Kita dari Antv, Pak. ada apa nih mas? Begitu sampai rumahnya Pak Roni, ngelihat kita bawa kamera di Antv, dia kaget. Awalnya dia defend. Dia nggak mau jujur di situ. Nah pas kita jelasin bahwa ini ada seorang istri yang pengen mencari penjelasan dan pengen ketemu sama suaminya. Masa Bapak nggak mau bantu sih? Ya, waduh kalau masalah Pak Agus sih saya kurang tahu banyak ya mas. Enggak, di situ itu istrinya, Bu Ros itu. Itu benar istrinya? Bos sih, iya benar istrinya. Istrinya. Istri saya, kan saya pernah kerja di Pak Agus mbak. Pernah kerja di Pak Agus jadi supirnya. Ya sama Bu Ros sih. Tapi waktu itu mereka sering berantem, cekcok berantem, akhirnya mereka pisah. Oh ini udah cerai mereka? Udah cerai sih, udah pisah sih. Tahu saya. Berapa lama sih? Kurang tahu deh, kurang lebih saya udah ikut Pak Agus ya lumayan lama sih. Setelah pisah saya tetap ikut Pak Agus. Habis itu sama Pak Agus sering tinggal keluar kota, akhirnya saya keluar. Oh berarti abis pisah masih sama Pak Agus, Iya. Pak? Masih sempat sama mas suami saya? Kok suaminya Mbak? Iya, Mas Agus Iya. itu suami saya. Coba deh gini mas, masnya cek di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Itu rumahnya? Rumahnya di Lenteng Agung. Waktu itu saya sempat Di jalan apa? di Jalan Mangga. Lenteng Agung di Jalan Mangga? Iya. Itu rumahnya Pak Agus yang baru atau gimana? Yang Terakhir baru Mas sih. kerja, yang terakhir Iya, Mas terakhir kerja. saya kerja di situ sih. Dapat informasi rumah yang baru, rumahnya Pak Agus Mulyana. Kita menuju rumah tersebut. Nah, pas kita ketok pintunya, keluarlah ibu-ibu di situ dari rumah itu. Ini sih. Sepi, ya rumah sepi. Assalamualaikum. Permisi. Ada orang ya? Ada orang ya? Misi. Oke, kalau suami gitu. Maaf Ibu, ini rumahnya Pak Agus Mulyana? Pak Agus Mulyana yang mana ya? Maaf Ibu, Ibu pemilik rumah ini? Iya. Coba tunjukin Pak Agusnya nih, Pak Agus. Pak Agus yang ini, Bu. Betul, Bu. Oh iya betul, dulu pernah tinggal di sini, terus rumah ini jual, saya yang beli. Oh, Jadi rumahnya sudah dijual? Iya, dia waktu itu tinggal di sini sama siapa Ibu? sendiri. Sendiri? Iya, Oh nggak ada sama siapa gitu, keluarga atau apa nggak? nggak ada. Sendirian di sini?
Dan akhirnya rumahnya dijual ke ibu. Dijual sama saya kurang lebih 5 bulan yang lalu. Oh baru? Baru. Terus katanya sih dia mau beliin rumah istrinya yang baru. Kalau rumah yang baru itu untuk klien kita Sari, dia senang pasti, dia terharu, dia pasti tersentuh. Tapi kalau ternyata rumah baru itu untuk wanita lain, waduh, gue udah nggak bisa ngomong. Berarti Mbak dong yang dibeliin rumah. Enggak Bu, saya nggak pernah merasa dibeliin rumah sama suami saya. Oh, dia ngontrak Ibu. Terus siapa yang dibeliin? Nggak tahu siapa yang dibeliin. Dia bilang mau dijual ini, mau beli rumah yang baru buat Nggak, istrinya. mungkin ibu salah dengar kali ibu ya. Mungkin ibu salah dengar Apa Ibu mungkin ya. lihat mungkin istrinya datang ke sini? Ibu ketemu sama istrinya? Belum pernah. Terus Pak Agusnya pindah kemana ibu sekarang? Pindahnya sih kayaknya ini kan ada jalan nih, lurus. Waktu kita dikasih tahu alamat rumah baru, rumahnya Pak Agus Mulyana, kita langsung menuju ke sana. Gue bilang sama Sari, sebenarnya yang diharapkan Sari ini apa? Yang diinginkan Sari ini apa? Kita sudah tahu kan, jelas-jelas kita sudah tahu bahwa Pak Agus Mulyana ini istrinya banyak, dia bohong, dia selingkuh. Gue bilang berkali-kali seperti itu sama Sari. Kalaupun Sari minta break, minta selesai pencarian ini nggak ada masalah. Mbak, kalau akhirnya nanti informasi di sini ternyata Mbak sakit hati Ya, lagi. lebih menyakitkan gitu Mbak, gimana? Saya udah siap Kak, kalaupun saya harus sakit lagi saya udah siap. Mbak, ini sebagai laki-laki nih aku kalau boleh ngasih masukan ya. Kalau cowok seperti ini udah nggak bisa diharapkan Mbak, jujur. Cowok seperti ini nggak bisa diharapkan, dia bohong semuanya gitu loh. Dari awal pertama kali dia nikah sama Mbak, dia udah bohong. Dia bohong gitu. Dia bohong dia belum punya istri, padahal dia udah punya istri, dia bohong gitu loh. Dia nggak punya uang, ternyata dia uangnya banyak. Dia bohong, semuanya bohong. Apa yang diharapin Mbak? Saya pengen dengar aja dari mulut suami saya. Kenapa dia seperti itu? Biar saya juga jelas, biar saya puas. Jadi saya nggak bertanya-tanya, nggak khawatir di hati saya. Lanjutlah kita ke rumah baru punyanya Pak Agus Mulyana. Kita ketok pagarnya, kita panggil-panggil di situ dan ternyata keluar seorang perempuan cantik di situ.